Selamat berjumpa kembali anak-anak yang terkasih. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki aneka agama dan kepercayaan. Sebagai umat beriman, hendaknya kita melihat bahwa keragaman agama dan kepercayaan yang kita miliki adalah sebuah kekayaan yang harus diterima dan dipelihara. Akan tetapi di negara kita, seringkali terjadi konflik antar umat beragama. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana kita mengupayakan hidup dalam kemajemukan agama? Kita akan membahasnya dalam subtema Kemajemukan Agama dan Kepercayaan, berbeda tetapi satu tujuan. Adapun tujuan mempelajari subtema ini adalah siswa mampu menjelaskan penyebab timbulnya konflik antar agama di Indonesia, menjelaskan pentingnya toleransi antar umat beragama, menjelaskan usaha atau tindakan untuk menjaga toleransi umat beragama, menjelaskan ajaran gereja tentang kebersamaan antar umat beragama, merefleksikan sikapnya terhadap keberagaman agama dan kepercayaan, dan melakukan wawancara dengan umat beragama lain sebagai upaya mewujudkan toleransi antar umat beragama. Perbedaan sejatinya sebuah kekayaan. Perbedaan itu indah. Namun, tidak selalu demikian dengan adanya perbedaan agama dan kepercayaan. Di Indonesia, acap kali terjadi konflik berlabel agama. Sekalipun banyak usaha telah dibuat untuk meredam persoalan ini, belum semua penganut agama dan kepercayaan sungguh-sungguh menerima perbedaan tersebut sebagai jalan yang berbeda menuju kepada tujuan yang sama, yaitu Allah. Mengapa hal itu terjadi? Apa yang menyebabkan terjadinya konflik antar agama di Indonesia? Berikut ini adalah beberapa konflik bernuansa agama yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama, konflik Poso. Kedua, konflik Ambon. Ketiga, konflik Tolikara di Papua. Keempat, konflik Singkil di Aceh. Menurut teks tadi, apa penyebab terjadinya konflik tersebut? Apa pula usaha yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut? Nah, dari teks tadi dapat kita temukan bahwa kasus Poso penyebabnya adalah kurangnya peran pemerintah dalam menjaga, memulihkan, dan mempertahankan situasi sosial. Dan upaya yang dibuat untuk penyelesaian adalah mengadakan perjanjian yang disebut Perjanjian Malino yang dimediasi oleh pemerintah pusat. Kasus Ambon penyebabnya adalah adanya pemalakan yang dilakukan oleh orang beragama Muslim kepada umat beragama Nasrani. Dan upaya penyelesaiannya adalah mengadakan rekonsiliasi atau perdamaian antara dua kelompok agama yang bertikai tersebut. Sementara kasus Tolikara di Papua, penyebabnya adalah pembakaran sebuah masjid oleh pemuda Kristen menjelang umat Muslim sholat Idul Fitri. Upaya penyelesaiannya adalah pemerintah cepat menangani masalah dan mempertemukan kedua pihak untuk mengadakan rekonsiliasi. Dan konflik Singkil di Aceh, penyebabnya adalah umat Muslim demonstrasi dan menuntut pemerintah membongkar sejumlah gereja yang ada. Dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu adalah pemerintah setempat meredam emosi massa dengan pendekatan dialog. Masih banyak lagi penyebab yang menjadi pemantik terjadinya konflik antar agama di Indonesia, seperti misalnya menegur umat beragama tertentu karena dianggap ribut beribadah.
sulit menerima kehadiran umat beragama lain di wilayah mereka, menganggap umat beragama lain sebagai kafir, agama dianggap sebagai budaya sehingga agama lain tidak boleh menggunakan simbol budaya tersebut, dan sebagainya. Namun, inti penyebab dari semua konflik itu adalah adanya ambisi pribadi tokoh tertentu dan menggunakan agama sebagai alat untuk meraihnya. 2. Fanatisme agama yang berlebihan yang disertai dengan pandangan negatif terhadap agama lain. 3. Kurang memahami ajaran agama sendiri sehingga mudah dihasut oknum yang berniat jahat. 4. Kurangnya atau tiadanya kemauan untuk memahami agama lain sehingga selalu salah paham. 5. Adanya kekhawatiran bahwa agama lain merupakan ancaman terhadap agama yang dianutnya. 6. Adanya kecemburuan sosial dan pemerintah tidak bertindak tepat terhadap konflik SARA yang terjadi. Anak-anak sekalian, Gereja Katolik mengambil posisi dan pandangan yang tepat terkait keberadaan agama-agama lain. Sesuai hasil Konsili Vatikan II tahun 1965, Gereja Katolik membuka diri terhadap perbedaan agama dan aliran kepercayaan, baik saudara seiman, yaitu Gereja Protestan dengan berbagai denominasinya, maupun agama dan kepercayaan lain seperti Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama adat istiadat serta kepercayaan lokal lainnya. Gereja menghayati bahwa Allah berkehendak menyelamatkan manusia tanpa pandang bulu. Allah hadir dalam praktik keagamaan dan kepercayaan lain. Dari mana kita bisa tahu ajaran tersebut? Nah, bacalah dokumen gereja Nostra Aetate artikel 1 dan artikel 2. Dokumen itu berbicara tentang pandangan Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Makna yang terdapat dalam dokumen tersebut terkait pandangan Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain adalah: Gereja menyadari bahwa walaupun memiliki banyak perbedaan, keberadaan setiap agama dan kepercayaan dikehendaki oleh Allah dan memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu menuntun manusia menuju kepada Allah. Setiap agama mengantar dan membimbing manusia kepada kebaikan dan kebenaran, sehingga semua berbahagia di dunia dan di akhirat. Gereja Katolik menyadari bahwa Allah menyelenggarakan dan merencanakan kebaikan dan keselamatan kepada semua orang, dan agama-agama memiliki caranya masing-masing untuk menanggapi rencana Allah tersebut. Pesan ajaran gereja di atas jelas. Setiap orang didorong untuk menjalin persaudaraan dengan orang-orang yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Kita dipanggil untuk mengusahakan kerukunan antar umat beragama. Nah, usaha yang dapat dilakukan untuk membangun kerukunan antar umat beragama antara lain adalah berusaha berteman dengan semua orang tanpa melihat agama dan kepercayaannya. Selalu berpandangan positif terhadap orang lain yang berbeda agama dan kepercayaan. Mau memberikan salam dan ucapan selamat pada teman yang merayakan hari besar agamanya. Membiarkan dan menghargai umat beragama lain melakukan kegiatan keagamaannya. Mau mempelajari ajaran agama lain dan menerima ajaran itu apa adanya sebagai pengetahuan. Toleransi dan komunikasi hidup beragama di Indonesia seringkali sangat elitis, yaitu hanya di kalangan para pemimpin. Padahal, menjalin persahabatan, persaudaraan, dan toleransi dengan agama-agama lain bukan hanya tugas para pemimpin agama,
melainkan juga tugas semua umat. Kamu termasuk orang yang ikut bertanggung jawab menjaga kerukunan hidup beragama di negara ini. Apakah kamu sudah melakukannya? Kerjakanlah refleksi berikut dengan memberi checklist pada kolom skor sesuai pengalamanmu terkait pernyataan yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 4 jika selalu, 3 jika sering, 2 jika jarang, dan 1 jika tidak pernah. Kemudian, buatlah catatan atas refleksimu. Sebagai pelajar, kamu tidak boleh tinggal diam, berpangku tangan dan hanya menonton apa yang sedang terjadi terkait relasi antar umat beragama di Indonesia atau di seluruh dunia. Kamu bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan menemukan faktor penyebab terjadinya konflik antar umat beragama agar tidak mudah terprovokasi. Dengan demikian, kamu bisa menemukan jalan keluar yang tepat. Kamu bisa memulai atau melakukannya dari lingkup yang paling sempit, yaitu dari lingkungan tempat tinggalmu. Nah, sekarang sebagai keterampilan, lakukanlah wawancara terhadap seorang teman yang berbeda agama dan kepercayaan, bukan seorang Kristen Katolik atau Kristen Protestan. Dalam wawancara, tanyakanlah kepadanya bagaimana pendapatnya tentang kenyataan hidup majemuk orang-orang yang berbeda agama dan keyakinan di masyarakat kita. Apa usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menciptakan kerukunan umat beragama di masyarakat kita? Dan sikap-sikap apa yang harus dihindarkan agar kerukunan umat beragama tetap terpelihara dengan baik di masyarakat kita? Tuliskanlah atau rekamlah hasil wawancaramu dan laporkanlah itu sebagai tugas keterampilanmu. Demikianlah pelajaran kita tentang kemajemukan agama dan kepercayaan berbeda tetapi satu tujuan. Semoga dengan mempelajari pesan dari Nostra Aetate artikel 1 dan artikel 2, kita semakin menyadari bahwa berbagai agama dan kepercayaan yang kita miliki merupakan jalan yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu tujuan kepada Allah. Terima kasih.